Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem gerak pada hewan dan sistem gerak pada tumbuhan. Langsung saja kita mulai. Sistem gerak pada hewan. Sistem gerak pada hewan kita bagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu gerak hewan dalam air, kemudian gerak hewan di udara, serta gerak hewan di darat. Untuk gerak hewan di dalam air, misalkan kita sebut saja contohnya ikan, kemudian udang, kepiting, dan hewan air yang lainnya. Untuk ikan sendiri, alat gerak utamanya berupa sirip, kemudian tubuhnya juga berbentuk torpedo atau streamline. Jadi ini sangat mendukung gerakan ikan karena akan mempermudah atau akan memperkecil gaya gesek dengan air. Yang kedua, gerak hewan di udara. Hewan yang bergerak di udara diantaranya seperti serangga, lalat, capung, belalang, kemudian burung. Ini menggunakan alat gerak yang utamanya berupa sayap. Sayapnya akan direntangkan, kemudian dikepakkan, digerakkan ke bawah dan ke atas. Pada saat sayapnya didorong ke bawah, dikepakkan ke bawah, maka tubuh hewan tersebut akan mendapat gaya dorong ke atas sehingga hewan tersebut bisa bergerak terbang di udara. Kemudian yang ketiga, gerak hewan di darat. Gerak hewan di darat ini biasanya menggunakan alat gerak berupa kaki. Baik kakinya 2, 4, ataupun lebih. Biasanya gerak hewan di darat ini memiliki tulang dan otot yang kuat. Itu gerak pada hewan. Berikutnya kita lanjut, gerak pada tumbuhan. Jadi tidak hanya manusia dan hewan saja yang bergerak, tetapi tumbuhan juga bergerak. Hanya saja gerak pada tumbuhan ini lebih pelan atau lebih sulit untuk diamati atau sulit untuk terlihat dengan jelas. Tetapi jika diperhatikan dengan baik, maka tumbuhan juga mengalami gerakan. Kenapa gerakan tumbuhan itu tidak sebebas hewan maupun tumbuhan? Salah satu penyebabnya adalah karena tumbuhan memiliki dinding sel yang membuat tubuhnya menjadi keras dan kaku. Gerak pada tumbuhan sendiri dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah gerak otonom. Gerak otonom atau gerak endonom ini adalah gerak pada tumbuhan yang penyebabnya, perintahnya atau rangsangannya berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Contohnya gerakan sitoplasma atau gerakan cairan di dalam sel. Itu gerak otonom atau gerak endonom. Kemudian kelompok yang kedua adalah gerak esionom. Gerak esionom ini adalah gerak yang rangsangannya dipengaruhi atau datang dari luar tubuh tumbuhan. Jadi rangsangannya berasal dari luar. Misalkan berupa rangsangan cahaya, gaya gravitasi, air, pupuk, sentuhan, dan rangsangan yang lain. Yang ketiga adalah gerak higroskopis. Gerak higroskopis ini adalah gerak yang terjadi pada tumbuhan yang diakibatkan karena ada rangsangan berupa perubahan kadar air. Contoh gerak higroskopis adalah gerak membukanya sporangium pada tumbuhan paku maupun pada tumbuhan lumut, serta pecahnya
kulit buah polong-polongan yang sudah kering, atau mekarnya buah pinus atau buah cemara. Itu juga merupakan contoh dari gerak higroskopis. Dan gerak esionom sendiri, atau gerak yang rangsangannya dipengaruhi dari luar, itu bisa dibedakan lagi menjadi 3 macam, yaitu ada gerak tropisme, ada gerak taksis, dan ada gerak nasti. Kita bahas yang pertama, gerak tropisme. Gerak tropisme ini adalah gerak yang rangsangannya dari luar dan menyebabkan gerakan yang mendekati atau menjauhi sumber rangsangan. Jadi gerakan yang terjadi pada gerakan tropisme ini gerakannya arahnya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Bisa mendekati, disebut dengan gerak positif, atau bisa menjauhi, disebut dengan gerak negatif. Gerak tropisme sendiri bisa dibagi menjadi beberapa macam. Di antaranya adalah fototropisme. Fototropisme adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsang dari luar berupa cahaya. Contohnya misalkan tunas atau pucuk dari tumbuhan, dia akan tumbuh menuju ke sumber cahaya. Itu merupakan salah satu contoh dari gerak fototropisme. Yang kedua, gerak geotropisme. Gerak geotropisme adalah gerak yang rangsangannya dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Misalkan gerakan tumbuhnya akar menuju ke dalam tanah, ke pusat gravitasi. Kemudian yang ketiga adalah gerak hidrotropis. Gerak hidrotropis ini adalah gerak yang rangsangannya berasal atau dipengaruhi berupa air. Contohnya gerak akar menuju sumber air. Kemudian yang berikutnya, gerak tigmotropisme. Gerak tigmotropisme ini adalah gerak yang rangsangannya berupa sentuhan. Contohnya gerakan sulur pada tumbuhan kacang panjang yang melilit di batang bambu. Kemudian gerak yang berikutnya adalah gerak kemotropisme. Gerak kemotropisme ini adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan zat kimia. Misalkan gerak tumbuhnya akar menuju ke tanah atau ke sumber zat hara atau ke sumber tanah yang mengandung pupuk. Itu merupakan contoh gerak hidrotropisme. Yang kedua, gerak taksis. Gerak taksis ini adalah gerak atau perpindahan seluruh bagian tubuh tumbuhan dan rangsangannya dipengaruhi oleh luar atau dipengaruhi dari luar. Gerak taksis bisa dibedakan menjadi dua, yaitu gerak fototaksis dan gerak kemotaksis. Gerak fototaksis berarti pergerakan atau perpindahan seluruh bagian tubuh tumbuhan karena ada rangsangan berupa cahaya. Contohnya gerak pada Euglena viridis atau Euglena sp. Kemudian yang kedua, kemotaksis. Kemotaksis ini adalah perpindahan atau pergerakan seluruh bagian tubuh tumbuhan atau seluruh bagian sel karena ada rangsangan berupa zat kimia. Contohnya adalah pergerakan spermatozoid ke archegonium ketika akan terjadi proses pembuahan atau fertilisasi. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, gerak nasti. Gerak nasti ini adalah gerak yang rangsangannya dipengaruhi dari luar, tetapi gerakan tersebut
tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Jadi ini kebalikan dari gerak tropisme. Jika gerak tropisme, arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang, bisa mendekati sumber rangsang, bisa menjauhi sumber rangsang. Tapi untuk gerak nasti, ini arah datangnya rangsang tidak akan mempengaruhi arah gerak yang terjadi pada tumbuhan tersebut. Gerak nasti juga ada beberapa macam, diantaranya fotonasti. Fotonasti ini adalah gerakan pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa cahaya. Contohnya adalah mekarnya bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa pada sore hari. Kemudian yang kedua, seismonasti. Seismonasti ini adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa sentuhan. Misalkan contohnya gerak menutupnya daun putri malu. Yang ketiga, gerak niktinasti. Gerak niktinasti adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa keadaan gelap. Contohnya menutupnya daun pete Cina pada saat malam hari. Kemudian yang berikutnya termonasti. Termonasti ini adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa suhu atau berupa temperatur. Contohnya mekarnya bunga tulip pada saat musim semi atau musim panas. Kemudian terakhir, nasti komplek. Nasti komplek ini adalah gerak nasti yang faktornya atau rangsangannya itu ada banyak faktor atau lebih dari satu faktor. Misalnya contohnya adalah gerak membuka dan menutupnya stomata yang ada di daun pada suatu tumbuhan. Demikian video tentang gerak pada hewan dan pada tumbuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.